Baik, bersama saya Beni Caksono. Hari ini kita akan mulai kuliah kita manajemen risiko FWP 943. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memulai kuliah yang kelima FWP 943 dengan mengambil tema identifikasi risiko atau risk identification. Bersama saya Beni Caksono, ini nama lengkap saya, ini email saya. Silakan kalau mau menghubungi saya. Nah, ini adalah daftar isi ya yang akan kita bahas hari ini. Pertama, pengantar, tujuan pembelajaran, sumber risiko, teknik identifikasi, konsep pentingnya identifikasi, sumber risiko, risk register, peran manajemen, studi kasus, diskusi, ringkasan kuis. Kita berangkat pertama ke pengantar modul. Dan ini merupakan tahap pertama dalam proses manajemen risiko. Kita sudah belajar mengenai proses manajemen risiko dari ISO minggu lalu ya. ISO ada dua, satu ISO 31000, yang kedua adalah COSO IRN. Nah, bagian dari yang pertama dari sebuah proses atau analisis manajemen risiko itu berangkat dari identifikasi dulu. Risiko yang tidak teridentifikasi tidak akan dianalisis atau dimitigasi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Nah, jangan lupa itu risiko yang tidak teridentifikasi tidak akan dianalisis atau tidak dimitigasi, itu mengerikan sekali. Tujuan pembelajarannya, setelah memahami ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep identifikasi risiko, memahami pentingnya identifikasi risiko dalam organisasi, mengidentifikasi berbagai sumber risiko organisasi, menjelaskan teknik identifikasi risiko, dan menggunakan risk register sebagai alat identifikasi dari risiko. Konsep identifikasi risiko yang kita pahami ini adalah proses mengenali dan mendokumentasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai potensi kejadian yang berdampak negatif maupun yang positif. Memahami sumber risiko, berarti apa? Mengenali asal-usul potensi ancaman. Identifikasi potensi kerugian, berarti apa? Memetakan dampak yang mungkin terjadi. Strategi mitigasi itu sendiri adalah mempersiapkan langkah pencegahan. Adapun manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak dalam organisasi itu sendiri. Jadi pentingnya identifikasi risiko itu apa? Mengapa ini krusial? Organisasi yang gagal mengidentifikasi risiko seringkali menghadapi kerugian besar akibat kejadian yang sebenarnya dapat diprediksi. Jadi bedanya manajemen risiko dengan ketidakpastian itu adalah mampu mengidentifikasi risiko itu sendiri. Kalau ketidakpastian kan sulit ya, identifikasi namanya juga ketidakpastian. Jadi apa pentingnya ini? Yang pertama, harus memahami ancaman. Apa itu? Mengenali potensi bahaya sebelum terjadi, meningkatkan kesiapan krisis, organisasi lebih siap menghadapi situasi darurat, mendukung keputusan strategis, yaitu informasi risiko memperkuat pengambilan keputusan, mengurangi kerugian tak terduga, dan juga meminimalkan dampak kejadian yang tidak direncanakan. Nah, inilah pentingnya identifikasi risiko. Nah, berikutnya sumber-sumber risiko organisasi itu apa? Yang pertama dari internal, yaitu kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi, kelemahan proses operasional, kegagalan manajemen. Ya. Manajemen yang gagal, yang tidak mengantisipasi segala sesuatu, itu akan menjadi sumber risiko bagi organisasi. Sumber eksternal, nah, tadi kan sumber internal, nah, sekarang sumber eksternal, yaitu perubahan regulasi yang terdiri dari perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, bencana alam. Ada juga yang namanya faktor geopolitik. Itu ya sekarang lagi mengemuka itu. Itu sumber eksternal tuh. Iran berperang dengan Israel dan Amerika misalkan tiba-tiba Indonesia eh, apa namanya kena serang juga ya orang yang ada di apa namanya di Lebanon gitu ya, itu merupakan bagian dari risiko geopolitik. Nah, teknik identifikasi risiko itu banyak sekali ya. Paling tidak yang kita bisa kenal pertama brainstorming. Apa itu? Curah pendapat. Jadi orang dipaksa untuk saling memberikan pendapat, diberikan fasilitas. Interview, wawancara dengan manajer atau pakar di bidang terkait. Checklist analisis menggunakan daftar risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya.
SWOT analysis, kita tahu strength, weakness, opportunity, dan threat. Skenario analysis, ini semua merupakan teknik identifikasi risiko yang umum dipakai di dalam perusahaan maupun institusi tertentu. Risk Register sebagai alat identifikasi risiko. Risk Register adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat seluruh risiko yang telah diidentifikasi. Artinya membantu organisasi mengelola risiko secara sistematis dan struktur. Komponen Risk Register berupa deskripsi risiko, kemungkinan terjadinya, rencana mitigasi, sumber risiko, dan dampak risiko. Ya, di tabel-tabel terpenuhi berarti ada lima lajur dalam tabelnya yang bisa kita ikuti. Kita isi masing-masing. Risiko misalkan satu, risiko operasional gitu ya, atau risiko karena fraud gitu. Kemungkinan terjadinya jarang, tapi impact-nya bagaimana? Dampaknya itu kan. Tadi ngomong satu, deskripsi risiko fraud, sumber risiko orang berarti ya, pegawai, pimpinan, atau mungkin ya namanya fraud ya, bisa dari intinya SDM lah ya gitu ya. Kemungkinan terjadi bagaimana? Jarang. Dampak risikonya besar. Rencana mitigasinya ya harus training, harus ada whistleblowing system, harus ada saling mengingatkan, harus ada waskat, pengawasan melekat dan sebagainya. Banyak sekali cara-cara untuk bisa memitigasi. Nah, ini risk breakdown structure atau RBS. Ini adalah struktur hierarki yang digunakan untuk mengelompokkan risiko berdasarkan kategori tertentu. Seperti apa? Risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, dan juga risiko kepatuhan. Ini ada lagi istilah berikutnya, risk mapping. Apa itu? Risk mapping digunakan untuk memvisualisasikan tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadi dan dampaknya. Biasanya dalam bentuk matriks risiko. Sumbu horizontal, kanan ini kemungkinan risiko terjadi, probabilitas. Sumbu vertikal, dampak risiko terhadap organisasi. Jadi dampak tinggi, dampak rendah. Risiko dengan kemungkinan dan dampak tinggi menjadi prioritas utama. Ini ada 4 kuadran ya kalau kita di sini. Kita lihat nih, dampaknya rendah, probabilitasnya tinggi, nah, berarti minority. Kalau dampaknya tinggi, probabilitasnya tinggi, ini rencana kontingensi. Nah, itu menjadi satu pemikiran. Peran manajemen risiko, dalam identifikasi risiko. Manajemen memiliki peran sangat penting dalam proses identifikasi risiko. Tanpa dukungan manajemen, proses ini tidak akan berjalan secara optimal. Jadi apa yang harus dilakukan manajemen? Yang pertama memastikan efektivitasnya. Memastikan proses identifikasi risiko berjalan efektif di seluruh lini organisasi. Jadi tone from the top penting. Nah, kalau pimpinan memang memerintahkan seperti itu, maka akan jalan. Membangun budaya sadar risiko, mendorong seluruh karyawan untuk peka terhadap potensi risiko, memastikan komunikasi risiko, yaitu menjamin informasi risiko mengalir dengan baik ke semua pemangku kepentingan. Jangan sampai tersendat di salah satu. Itu namanya nggak transparan. BP Deepwater Horizon disaster 2010 pada tahun ini terjadi ledakan pada rig pengeboran minyak Deepwater Horizon yang dioperasikan oleh BP di Teluk Meksiko, salah satu penyelundup terbesar dalam sejarah Indonesia. Investigasi menunjukkan bahwa beberapa risiko banknya sebenarnya telah diketahui sebelumnya, tetapi tidak ditangani secara memadai. Nah, ini analisisnya, bibit Deepwater Horizon, risiko yang gagal diidentifikasi itu apa? Peran identifikasi risiko bagaimana? Pelajaran bagi industri energi ke depan bagaimana? Ya. Diskusi kelas ada 3 risiko perusahaan teknologi dan risiko sejak dini, peran manajemen seperti apa sebaiknya. Nah, ini adalah ringkasan materinya. Ingat, identifikasi risiko is about teknik. Tekniknya bisa brainstorming, interview, dokumentasi risiko, identifikasi dari risiko itu sendiri. Selanjutnya, referensi yang digunakan ini ada Committee of Sponsoring Organization atau COSO, ada ISO, ada Hopkins, P. Hopkins, Fundamental of Risk Management, John Lamb, ada Enterprise Solutions, ada Harvard, The Value of Risk Management. Ini silakan diringkas untuk kita sajikan pada saatnya nanti akan ada presentasi ya bagi teman-teman yang memperoleh giliran. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri
kuliah kita keempat ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.